Halo, apa kabar? Kembali kita belajar bersama dengan Mr. Art, asisten kita, rekan dan teman kita dalam belajar. Tentu, kita sudah berada di channel yang tepat untuk belajar sesuai dengan konsep matematik. Kali ini kita akan mempelajari dengan cara yang mudah untuk mendapatkan pemahaman yang baik konsep menentukan jarak titik ke suatu garis dan jarak titik ke ruas garis pada ruang dimensi 3. Hingga kita memahami perbedaan dari jarak antara titik ke garis dengan jarak antara titik ke ruas garis. Dan disarankan ikuti sampai tuntas ya, untuk mendapatkan pemahaman yang baik dan lengkap. Dan selamat bergabung, mari kita mulai. Agar topik ini kita pahami dengan baik, kita perlu mereview sekilas tentang pengertian garis dan ruas garis, karena merupakan pengetahuan prasyarat yang penting agar kita dapat menggunakan konsep yang benar dan mudah saat mengerjakan soal. Apa yang dimaksud dengan garis? Garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan, memanjang tak hingga kedua arah berlawanan. Jadi, garis tidak memiliki titik ujung. Sebuah garis dapat dinotasikan dengan huruf kecil, misalnya garis G. Garis G digambarkan seperti ini. Selain itu, garis juga dapat dinotasikan dengan dua titik yang dilalui oleh garis. Misalnya, garis melalui titik A dan B. Digambarkan seperti ini. Dan ini dinotasikan dengan AB, yaitu AB dengan garis di atasnya pakai tanda panah kiri dan tanda panah kanan. Juga dapat dinyatakan dengan rangkaian kata, yaitu misalnya kita sebutkan garis AB, gitu ya. Sementara, ruas garis adalah sebagian dari garis yang dibatasi oleh dua titik ujung yang berbeda dan memuat semua titik pada garis di antara ujung-ujungnya. Dapat dinotasikan dengan dua titik ujung ruas garis tersebut. Seperti kita lihat pada gambar, misalnya seperti ruas garis ini, titik ujungnya adalah A dan B, ya kan? Ruas garis ini dinotasikan dengan AB, yaitu AB dengan tanda garis di atasnya. Juga dapat dinyatakan dengan rangkaian kata, yaitu misalnya kita sebutkan ruas garis AB, begitu ya, atau rusuk AB, jika AB merupakan rusuk suatu bangun. Juga dapat berupa diagonal AB. Selanjutnya, kita juga mereview sekilas tentang jarak titik ke garis dan titik ke ruas garis. Pertama, jarak titik ke garis. Jarak titik P ke garis AB adalah panjang ruas garis yang tegak lurus atau terpendek dari titik P ke garis AB. Jika Q pada garis AB dan PQ tegak lurus AB, maka jarak P ke garis AB adalah PQ. Nah, jika kita kesulitan memahami kalimat panjang ini, maka baiknya kita tampilkan dalam gambar ya. Kita tinjau pada dua kondisi dari posisi titik P. Ini kondisi 1 dan ini kondisi 2. Jarak itu adalah panjang ruas garis penghubung terpendek dari titik P ke garis AB. Dan ruas garis terpendek dari titik P pastilah yang tegak lurus AB. Pada kondisi 1 misalnya, atau gambar di atas ini, coba yang mana ruas garis terpendeknya? Itu adalah ruas garis PQ memotong tegak lurus AB di Q. PQ inilah jarak yang dimaksud. Sekarang pada kondisi 2, coba yang mana ruas garis terpendeknya? Pertama, ingat bahwa AB adalah garis, dan suatu garis panjangnya tak hingga atau tak terbatas. Jadi kita lukis dan tampilkan garis ini lebih panjang. Sehingga dari P dapat kita buat ruas garis penghubung tegak lurus garis AB, memotong garis AB di Q. PQ inilah jarak yang dimaksud. Bisa ya? Yang kedua, jarak titik ke ruas garis. Fokusnya adalah mencari titik terdekat. Untuk kondisi 1, jarak titik P ke garis AB adalah ruas garis yang tegak lurus dari titik P ke garis AB, yaitu PQ dengan kondisi PQ tegak lurus AB. Artinya, jika PQ tegak lurus AB, maka titik Q adalah titik terdekat dari P. Pada gambar, yang mana titik di ruas garis AB yang terdekat dengan titik P? Itu adalah titik Q ini, ya kan? Yaitu di saat PQ tegak lurus AB. Jadi PQ ini adalah jarak titik P ke ruas garis AB. Bisa kan? Untuk kondisi 2, jarak titik P ke garis AB adalah jarak titik P ke titik terdekat pada ruas garis AB. Jadi dalam hal ini PQ tidak harus tegak lurus AB. Ini terjadi di saat tidak ada ditemukan titik Q pada AB yang memenuhi PQ tegak lurus AB.
Coba kita lihat pada gambar ini. Yang mana titik di ruas garis AB yang terdekat dengan B? Ingat bahwa panjang ruas garis AB adalah terbatas, yaitu dari ujung A sampai ke ujung B. Maka jelas titik terdekat dari P adalah titik A. Jadi PA adalah jarak titik P ke ruas garis AB. Bisa ya? Nah, sekarang apa kesimpulan yang kita peroleh? Dapat kita sebut bahwa kata kunci untuk jarak titik ke garis adalah kata tegak lurus, yaitu jarak titik P ke garis AB adalah pada ruas garis yang melalui titik P yang tegak lurus garis AB. Jadi seperti pada kondisi yang pertama dan kondisi yang kedua pada gambar ini, PQ ini adalah jarak titik P ke garis AB. Dengan PQ pasti tegak lurus AB. Sementara kata kunci untuk jarak titik ke ruas garis dapat kita sebut titik terdekat. Ada dua kondisi yang mungkin. Pada kondisi yang pertama, titik terdekat dari P adalah pada ruas garis melalui P yang tegak lurus AB, seperti pada gambar. Sementara pada kondisi yang kedua, titik terdekat dari P adalah di titik ujung dari ruas garis AB. Jadi mencari jarak titik ke garis, lihatlah tegak lurusnya. Sementara mencari jarak titik ke ruas garis, lihatlah titik terdekatnya. Tidak harus tegak lurus. Oke, jadi sudah jelas ya. Pada bangun ruang, jarak titik ke ruas garis sama seperti jarak titik ke rusuk. Juga jarak titik ke diagonal. Tentu kita paham bahwa rusuk dan diagonal itu adalah ruas garis, ya kan? Dan jelas panjangnya terbatas. Nah, untuk memahami konsep dengan baik, mari kita terapkan konsep ini pada soal-soal. Soal-soal yang akan kita bahas di sini akan memandu kita memahaminya dengan baik. Soal yang pertama, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk A cm. Titik P adalah titik tengah EH dan O adalah pusat titik tengah EFGH. Pertanyaan bagian A, hitung jarak titik F ke ruas garis PO. Dan bagian B, hitung jarak titik F ke garis PO. Mari kita bahas. Bagian A, hitung jarak titik F ke ruas garis PO. Pada soal diketahui, P di tengah EH dan O di tengah bidang EFGH. Jadi inilah ruas garis PO. Karena hanya berupa ruas garis, maka PO ini panjangnya terbatas, ya kan? Yaitu dari titik ujung P sampai titik ujung O ini. Dan dengan mudah kita lihat, titik yang terdekat dari titik F pada ruas garis PO adalah titik O, ya kan? Maka jarak titik F ke ruas garis PO adalah FO ini. Yang panjangnya tentu adalah setengah dari diagonal sisi HF ini. Sementara kita tahu, panjang diagonal sisi kubus yang punya panjang rusuk A cm adalah A akar 2. Tapi untuk kita yang belum hafal, silakan cari lagi dengan rumus Pitagoras ya. Jadi panjang diagonal FH ini adalah A akar 2. Karena FO ini adalah setengah dari FH, maka panjang FO sama dengan setengah dari A akar 2. Jadi kita peroleh jarak titik F ke ruas garis PO adalah FO setengah A akar 2. Bagaimana? Mudah kan? Nah, sekarang mari kita bandingkan dengan pertanyaan bagian B, yaitu hitung jarak titik F ke garis PO. Perhatikan pertanyaannya beda ya. Pertanyaan A, jarak titik F ke ruas garis, sementara pertanyaan B, jarak titik F ke garis. Pada gambar dapat kita lihat, ini adalah ruas garis PO. Sementara jika disebut garis PO, panjangnya tak hingga, tak terbatas. Maka kita lukis lebih panjang garis PO ini hingga memotong rusuk FG, misalnya ini di titik T tentu di tengah dari rusuk FG ya. Berarti PT tegak lurus FG. Akibatnya FT tegak lurus dengan garis PT, ya kan? Karena FT tegak lurus PT, maka titik terdekat dari F ke garis PO atau garis PT, ini garis PO dan garis PT adalah garis yang sama ya. Titik terdekat itu adalah titik T ini, ya kan? Karena titik T terdekat, maka FT adalah jaraknya. Jadi jarak titik F ke garis PO adalah FT. Panjang FT adalah setengah dari panjang rusuk FG. Karena panjang rusuk kubus adalah A,
maka FT adalah setengah A. Jadi jarak titik F ke garis PO adalah FT, panjangnya setengah A. Bagaimana? Mudah kan? Oke, mari kita lanjut. Soal nomor 2. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Titik P adalah titik tengah AB. Hitung jarak titik E ke ruas garis BP dan ke garis BP. Mari kita bahas. Bagian A, jarak titik E ke ruas garis BP. BP sebagai ruas garis, maka panjangnya terbatas dari titik B sampai ke titik P. Kita gambar seperti ini. Dan jelas terlihat bahwa titik terdekat pada ruas garis BP dari titik E adalah titik P ini, ya kan? Kita sebut ruas garis terpendek penghubung E dan BP adalah EP. Maka jarak titik E ke ruas garis BP adalah EP ini ya. Untuk menghitung panjang EP, bisa kita gunakan rumus Pythagoras pada segitiga API. Sisi miring EP ini adalah akar dari AE kuadrat ditambah dengan AP kuadrat. Dengan AE sama dengan 4 dan AP sama dengan 2. Dan kita peroleh EP sama dengan akar dari 4 kuadrat tambah 2 kuadrat. 4 kuadrat 16, 2 kuadrat 4. Jadi ini adalah akar dari 16 tambah 4. Atau sama dengan akar 20. Jadi jarak titik E ke ruas garis BP adalah EP akar 20. Bagaimana? Mudah kan? Kemudian, pertanyaan bagian B, hitung jarak titik E ke garis BP. Kata kunci untuk mencari jarak titik ke garis adalah tegak lurus. Bagaimana cara melukis ruas garis dari E tegak lurus BP? Ingat garis BP ini panjangnya tak hingga ya, tak ada batas. Jadi lukis dan tampilkan garis BP ini lebih panjang. Nah, sekarang jelas kita lihat bahwa EA tegak lurus AB. Berarti ruas garis terpendek dari E ke garis BP atau BA adalah EA. Ingat ya, garis BP itu sama dengan garis BA ya. Jadi jarak titik E ke garis BP adalah EA. Sementara panjang EA adalah panjang rusuk, yaitu 4 cm. Jadi jarak titik E ke garis BP sama dengan EA 4 cm. Dan kalau kita perhatikan, jarak dari titik E ke garis BP ataupun ke garis BA adalah sama, yaitu EA. Oke, bagaimana? Gampang kan? Oke, mari kita lanjut. Soal nomor 3. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Titik P adalah titik tengah AB dan Q adalah titik tengah EF. Hitung jarak titik Q ke ruas garis BP dan ke garis BP. Mari kita bahas. Akan sering kita jumpai soal yang menanyakan jarak titik ke garis mempunyai hasil yang sama dengan jarak titik ke ruas garis. Itu terjadi karena hal tegak lurusnya ditemukan pada ruas garis tersebut. Seperti pada bagian A, jarak titik Q ke ruas garis BP. Dengan jelas kita lihat bahwa QP tegak lurus AB di P. Ya kan? Karena ini pertengahan dan ini pertengahan. Berarti QP ini adalah ruas garis hubung terpendeknya. Artinya, jarak Q ke ruas garis BP adalah QP, yaitu 4 cm. Ini tentu sama seperti jarak antara titik Q dengan rusuk BA, yaitu QP sama dengan 4 cm. Oke, paham ya? Sekarang kita bandingkan dengan soal B. Jarak Q ke garis BP. Kita lukis garis BP lebih panjang, dan dengan mudah kita tahu QP tegak lurus AB. Maka ruas garis hubung terpendeknya adalah QP. Jadi ternyata jarak Q ke garis BP sama juga dengan jarak Q ke ruas garis BP, yaitu sama dengan QP 4 cm. Jadi dalam hal ini, jawaban pertanyaan A dan B adalah sama. Bagaimana? Ngerti kan? Oke, baik.
mari kita lanjut ke soal nomor 4. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Titik P adalah titik tengah AB. Hitung jarak titik A ke ruas garis CP dan hitung jarak titik A ke garis CP. Mari kita bahas. Pertama bagian A, jarak titik A ke ruas garis CP. Dengan mudah kita lihat, titik terdekat dari A pada ruas garis CP adalah titik P, ya kan? Jadi titik P inilah yang terdekat dengan titik A. Maka ruas garis hubung terpendeknya adalah AP. Dan kita sebut jarak titik A ke ruas garis CP adalah AP ini. Sementara panjang AP adalah setengah dari AB, yaitu setengah dari rusuk ini ya. Karena AB sama dengan 4, kita peroleh jarak titik A ke ruas garis CP ini adalah setengah dikali dengan 4 sama dengan 2 cm. Oke, bagaimana? Gampang ya? Oke, baik. Kita lanjut pertanyaan bagian B. Jarak titik A ke garis CP. Perhatikan yang tergambar ini masih ruas garis CP ya. Sementara untuk menggambar garis CP, lukis lebih panjang garis CP hingga bisa kita tarik ruas garis tegak lurus dari A. Misalnya AR tegak lurus CP ini di titik R. Artinya, jarak A ke garis CP adalah AR. Nah, sekarang bagaimana mencari panjang AR ini? Caranya, langkah pertama, lengkapi dulu gambar segitiga ini ya. Dengan melukis perpanjangan DA, memotong garis CP misalnya di titik Q. Karena titik P di tengah, berarti AP ini kan 2, dan PB ini juga 2. Biar tampak lebih jelas, kita tampilkan gambar segitiga CDQ ini di luar sini ya. AP sejajar dengan DC dengan perbandingan 2:4, ya kan? Atau kalau kita sederhanakan, AP berbanding DC adalah 1:2. Dari sifat kesebangunan, karena AP berbanding DC adalah 1:2, berarti QA berbanding dengan QD adalah juga 1:2, ya kan? Artinya QA dan AD panjangnya adalah sama, yaitu 4 cm. Untuk mencari panjang CP, boleh gunakan rumus 6 serangkai yang kita pelajari dari pertemuan 1 di awal dulu ya, yaitu PC sama dengan setengah A akar 5. Kalau dalam hal ini karena A-nya sama dengan 4, maka PC-nya adalah 2 akar 5. Tapi jika belum hafal rumus 6 serangkai, kita bisa terapkan rumus Pitagoras pada segitiga BCP ini ya. CP adalah akar dari 4 kuadrat tambah 2 kuadrat, sama dengan akar dari 16 tambah 4, sama dengan akar 20. Jadi CP adalah 2 akar 5. Jadi kita tulis CP ini 2 akar 5, dan seperti QA dan AD 1:1, berarti QP dan PC juga 1:1 ya. Maka QP ini juga adalah 2 akar 5. Untuk mencari AR, terapkan sifat kesebangunan pada segitiga ARQ dan CDQ. Segitiga ARQ itu sebangun dengan segitiga CDQ, ya kan? AR dibagi AQ sama dengan CD dibagi dengan CQ. Dengan QA sama dengan 4 dan CD sama dengan 4. Kita peroleh AR per 4 sama dengan 4/4 akar 5. Dan angka 4 pada kedua penyebut ini dapat kita coret. Jadi AR-nya adalah 4 per akar 5. Jadi kita peroleh jaraknya adalah AR sama dengan 4 per akar 5. Oke, bagaimana? Mudah kan? Oke, baik. Mari kita lanjut ke soal panduan nomor 5. Diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD. Dengan AB sama dengan 4 cm, TA-nya sama dengan 3 cm, hitunglah jarak titik C ke ruas garis AT dan ke garis AT. Mari kita bahas. Bagian A, jarak titik C ke ruas garis AT. Pada gambar dapat kita lihat, ini adalah ruas garis AT. Segitiga TAC ini adalah segitiga sama kaki, ya kan? Dengan AT
sama dengan 3 dan TC sama dengan 3 juga. Sementara panjang diagonal persegi, yaitu bagian alas ini, bisa kita cari dengan rumus Pitagoras. Tapi karena kita sudah belajar 6 serangkai, maka AC ini adalah 4 akar 2. Dan jelas kita lihat bahwa T ini adalah titik terdekat dari C pada ruas garis AT, ya kan? Dengan CT sama dengan 3 cm. Jadi jarak titik C ke ruas garis AT adalah CT sama dengan 3 cm. Bagaimana? Mudah kan? Selanjutnya, pertanyaan bagian B, jarak titik C ke garis AT. Pertama, lukis lebih panjang garis AT. Karena jarak titik ke garis adalah ruas garis yang tegak lurus. Jadi garis AT kita lukis lebih panjang agar bisa kita lukis ruas garis yang melalui C tegak lurus dengan garis AT ini. Jadi dari C kita lukis ruas garis tegak lurus AT di P ya. Jadi PC tegak lurus dengan PA. Kita peroleh jarak C ke garis AT adalah PC. Kemudian panjang diagonal AC sudah kita cari sebelumnya, yaitu 4 akar 2, maka AO ini adalah setengah dari AC, ya kan? Jadi AO adalah 2 akar 2. Selanjutnya garis tinggi limas, yaitu OT, kita cari dengan Pitagoras pada segitiga AOT. OT adalah AT kuadrat dikurangi dengan AO kuadrat, ya kan? Jadi OT sama dengan akar dari 3 kuadrat dikurang 2 akar 2 kuadrat. Sama dengan akar 9 dikurang 8 sama dengan 1. Jadi OT ini adalah 1 ya. Kita tampilkan segitiga ACP ini di luar seperti ini. AT-nya 3, AO-nya sama dengan 2 akar 2. OC juga tentu 2 akar 2 ya. Dan OT sudah kita peroleh tadi yaitu 1. Kita terapkan rumus kesebangunan pada pasangan segitiga sebangun APC dengan segitiga AOT, yaitu PC per CA sama dengan OT per TA. CA-nya 4 akar 2, OT-nya 1, TA-nya 3. Kita kali silang, kita peroleh PC sama dengan 4 per 3 akar 2. Jadi jarak titik C ke garis AT adalah PC 4 per 3 akar 2. Bagaimana? Mudah kan? Oke, baik. Mari kita lanjut ke soal panduan nomor 6. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Titik P di tengah rusuk CG. Hitung jarak C ke ruas garis AP. Hitung jarak G ke ruas garis AP. Dan hitung jarak G ke garis AP. Mari kita bahas. Bagian A, hitung jarak C ke ruas garis AP. AP adalah sisi miring dari segitiga ACP, di mana CP-nya adalah setengah kali rusuk, ya kan? Jadi setengah A. Karena A-nya 6 atau rusuknya 6, maka CP ini adalah setengah dikali dengan 6 sama dengan 3. Kemudian AC adalah diagonal sisi, yaitu A akar 2. Dengan panjang rusuk sama dengan 6, atau A-nya sama dengan 6, maka AC adalah 6 akar 2. Sementara AP dapat kita cari dengan rumus 6 serangkai, yaitu 3 per 2A. Maka AP adalah 3 per 2 dikali 6 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9 ya. Tapi jika rumus 6 serangkai masih lupa, kita kerjakan dengan Pitagoras pada segitiga ACP. Pada segitiga ACP ini, dengan sisi miring AP sama dengan akar dari AC kuadrat tambah CP kuadrat. Jadi AP-nya sama dengan akar dari 6 akar 2 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. Biar mudah kita keluarkan faktor 3, jadi kita peroleh AP-nya adalah 3 dikali akar 2 akar 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Atau sama dengan 3 dikali akar 8 tambah 1 ya. Sama dengan 3 kali 3 atau sama dengan 9.
Nah, hasilnya sama tadi ya, dengan 6 serangkai ya, 9. Dan kalau kita bandingkan langkahnya, tentu sangat hemat jika kita gunakan 6 serangkai. Jadi agar bisa mengerjakan aljabarnya lebih cepat, jangan lupa ikuti pertemuan 1 tentang ruang 3 dimensi ya. Oke, kita tampilkan segitiga ACP di luar, seperti ini. Jarak yang ditanya adalah jarak dari titik C ke ruas garis AP. Dari C ini dapat kita lukis ruas garis yang tegak lurus AP di S. Dan tampak pada bangun ruangnya seperti ini. Jadi CS adalah jarak titik C ke ruas garis AP. Kita terapkan kesamaan luas segitiga, yaitu setengah alas kali tinggi pada segitiga ACP ya. Untuk alasnya AC, tingginya CP. Jadi luasnya adalah setengah AC dikali dengan CP. Jika kita ambil alasnya AP, maka tingginya adalah CS atau SC ya. Maka luasnya adalah setengah dikali dengan AP dikali dengan CS. Tapi setengahnya tidak perlu kita tulis, maka AC dikali dengan CP sama dengan AP dikali dengan CS. AC-nya 6 akar 2, CP-nya 3, AP-nya 9. Maka 6 akar 2 dikali 3 sama dengan 9 dikali dengan CS. Kita peroleh CS-nya adalah 6 akar 2 kali 3, 18 ya, 18 akar 2 dibagi dengan 9. Kalau kita sederhanakan, 18 bagi 9 ini kan 2. Jadi CS-nya ini adalah 2 akar 2. Maka jarak dari titik C ke ruas garis AP adalah CS sama dengan 2 akar 2. Bagaimana? Mudah kan? Oke, selanjutnya pertanyaan bagian B. Hitung jarak titik G ke ruas garis AP. Mudah kita lihat bahwa titik terdekat dari G pada ruas garis AP adalah titik P, ya kan? Jadi titik terdekat adalah P. Maka jarak titik G ke ruas garis AP adalah GP. Panjang GP adalah setengah dikali dengan rusuk, ya kan? Jadi setengah dikali dengan GC. Karena rusuknya 6, maka setengah dikali dengan 6 sama dengan 3 cm, ya kan? Jadi kita peroleh jarak dari titik G ke ruas garis AP adalah 3 cm. Bagaimana? Mudah kan? Dan selanjutnya pertanyaan bagian C. Hitung jarak titik G ke garis AP. Langkah pertama, lukis garis AP tampil lebih panjang sehingga ruas garis dari G tegak lurus garis AP dapat kita lukis. Misalnya GT, tegak lurus garis AP di T. Kemudian perhatikan kembali yang kita cari di bagian A tadi, yaitu jarak dari titik C ke AP, yaitu CS sama dengan 2 akar 2. Agar lebih mudah, kita sebut misalnya sudut CPS ini adalah alfa. Maka dengan sendirinya sudut GPT juga alfa ya. Untuk mencari GT, boleh kita terapkan rumus sinus atau rumus kesebangunan pada segitiga-segitiga yang sebangun. Kita tahu sin alfa pada segitiga PTG adalah GT per GP. Sementara pada segitiga PSG, sin alfa adalah CS per CP. Karena GP-nya 3 dan CP-nya 3, maka GT per 3 sama dengan CS per 3. Itu artinya GT-nya sama dengan CS sama dengan 2 akar 2. Jadi jarak titik G ke garis AP adalah 2 akar 2. Bagaimana? Mudah kan? Pengalaman adalah guru yang terbaik. Belajar dari pengalaman orang lain, kita akan mendapat percepatan pengetahuan, apalagi belajar langsung dari ahlinya yang sudah banyak pengalaman. Dan belajar dari pengalaman sendiri, kita akan mendapat pemahaman dan pemaknaan yang mendalam dan kuat.
tidak mudah untuk lupa. Untuk itu, berlatihlah dengan soal-soal berikut ini, dapatkan pengalaman Anda sebagai guru terbaik Anda. Dan cukup sekian perjumpaan kita kali ini. Semoga apa yang telah kita bahas dapat bermanfaat buat kita, meningkatkan logika berpikir, dan menambah pengetahuan. Dan terima kasih untuk semua yang ikut serta belajar bersama. Sampai jumpa.